Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ilham Bisalam dengan NIM 1415 424091 ingin mengerjakan tugas UAS, yang dimana saya akan berkunjung ke Museum Perangko ini. Yuk kita masuk. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Perangko. Jadi museum ini dibangun karena gagasannya Ibu Tin, karena beliau sempat mengunjungi pameran Perangko yang berada di Cibubur, Jakarta, yang dimana museum ini direalisasikan pada tanggal 29 September. Nah, di pintu masuk ini kita diperlihatkan adanya arsitektur berbentuk karya khas Bali, yaitu ada Candi Bentar. Nah, di sini tuh disebut juga dengan gerbang terbelah, yang artinya kemakmuran dan kesabaran, keseimbangan harmoni. Nah, pintu ini menuju pengetahuan dan wawasan baru. Sebelumnya, yuk kita masuk. Nah, di sini tuh ada bola dunia yang di atasnya ada burung merpati, yang artinya dimana ini melambangkan visi dan misi dari PT Pos Indonesia. Nah, di tengah pendopo juga ada lukisan dari Dr. Andes Wayan Suta. Museum Perangko ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September tahun 1983. Di sini juga kita memperlihatkan patung Hanuman, yang dimana patung ini adalah dewa yang berasal dari agama Hindu yang menyerupai kera putih. Jika di Duta Dharma, ia dikenal sebagai dewa pembawa berita. Saat masuk, kita juga diperlihatkan dengan perangkonya Ibu Tin Soeharto, yang dimana beliau adalah pencetus dari Museum Perangko atau yang pembuat Museum Perangko ini. Nah, di ruang tengah ini kita juga diperlihatkan postcard atau surat pos, yang dimana fungsi perangko ini sebagai alat pembayaran yang sah atau pengiriman surat. Nah, di sini juga ada perangko yang menggambarkan tokoh dari mantan-mantan presiden kita. Yang di sini juga ada perangko presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Di sini juga ada Presiden Soeharto. Di sini ada Habibie. Di sini ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di sini ada Ibu Megawati. Di sini juga ada SBY. Nah, di sini juga merupakan lukisan dari burung jalak Bali. Lalu di sini juga ada perangko yang bertemakan sosial. Indonesia bersedih, bencana alam Merapi, tentang pengungsi sedunia. Nah, di sini juga ada perangko yang bertemakan tentang provinsi atau kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada ruang pameran. Yang pertama yaitu ada sejarah perangko. Di sini ada diorama seseorang yang sedang menulis di atas daun lontar. Nah, untuk menulisnya ini menggunakan pengutik atau sebuah pisau untuk menulis. Di sini juga ada peta Indonesia dan beberapa transportasi untuk mengirim surat pos. Yaitu ada pacalang, ada pedati pos, kuda pos, kereta pos, dan kapal perang VOC. Nah, di sini ada Sir Rowland Hill, yang dimana beliau ini adalah pencetus pertama kali perangko ditemukan oleh beliau. Yang di sini ada gambar perangko yang merupakan Sir Victoria, yang dimana ini perangko pertama kali di dunia. Pas pertama kali itu pada tahun 1840. Di sini ada gambar kantor pos di Jakarta pada tahun 1746. Nah, di sini ada gambar perangko yang pertama kali terbit di Belanda pada tahun 1852, dan yang terakhir ada perangko Hindia Belanda pertama yang diterbitkan pada tahun 1864.
Selanjutnya ada cap pernyataan biaya pengiriman surat yang dari zaman VOC, Daendels, Raffles, dan Hindia Belanda. Selanjutnya di sini ada gambar proses pembuatan jalan dari Anyar sampai Panarukan pada tahun 1809, dan di sini ada koleksi hibah dari Ibu Harjanto dan Nutirto. Nah, di sini ada ruang pameran yang kedua, yaitu ada proses pembuatannya perangko. Di sini juga disediakan diorama yang dimana orang ini membuat perangko. Lalu selanjutnya di sini ada serupa gambaran-gambaran yang dimana perangko itu pertama kali itu harus didesain lalu dicetak dan langsung diedarkan. Nah, di sini juga ada perangko-perangko berupa flora dan fauna. Selanjut di sini ada perangko fauna yang merupakan hewan-hewan dari Indonesia, yaitu ada banteng, ada badak, ada kancil. Nah, di sini tuh ada gambaran mesin cetakan juga yang dimana proses pembuatan perangko ini dibuat. Nah, selanjutnya ada ruang pameran ketiga yang dimana ini ada perangko berdasarkan periode penerbitan yang pertama, yaitu ada sebelum kemerdekaan dan masa perang kemerdekaan. Di sini juga ada perangko pada masa Hindia Belanda. Di sini juga ada perangko zaman Hindia Belanda pada tahun 1864 sampai 1941. Dan di sini juga ada NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration pada tahun 1945 sampai 1950. Di sini juga ada perangko pada masa Jepang. Nah, di sini ada gambar insiden perobekannya bendera Belanda yang ada di Surabaya. Lalu di sini ada perangko pada masa perang kemerdekaan. Nah, di sini juga ada perangko pada seri perjuangan cetakan Vienna, dan ada juga perangko untuk pos udara. Lalu yang terakhir ada perangko pada masa perang kemerdekaan. Nah, di sini juga ada perangko Bung Hatta dan Bung Karno yang dimana perangko ini dicetak dari luar negeri, yaitu negeri India. Ini ada perangko spesial, yaitu perangko ini dibuat pada pembacaan teks proklamasi Indonesia yang dimana Indonesia sudah merdeka. Nah, di sini ada ruang pameran yang keempat, yaitu ada perangko pada masa periode sesudah kemerdekaan. Lalu di sini ada penerbitan perangko pada tahun 1950 sampai 1958. Nah, di sini juga ada perangko dari KAA atau Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Ini juga menyediakan penerbitan pada tahun 1959 sampai 1967. Pada tahun 1968 sampai 1974. 1975 sampai 1980. Nah, di sini juga ada perangko yang menggambarkan tentang komunikasi. Nah, di ruang pameran 5 kita dapat melihat perangko berdasarkan tema. Di sini juga ada tema pariwisata, kebudayaan, dan yang lain-lain. Di sini juga ada perangko bertemakan pariwisata yang dimana ada baju adat,
ada keindahan, ada yang topeng juga. Selanjutnya kebudayaan, di sini juga ada wayang, monumen nasional, ada Ramayana. Di sini juga ada flora dan fauna yang dimana adanya tumbuhan dan hewan-hewan yang berasal dari Indonesia. Nah, yang di pameran 5 juga memperlihatkan lukisan adanya gunung, sawah yang mengartikan Indonesia itu kaya dan luas. Di sini kita juga memperlihatkan perangko yang ada bertemakan sosial kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada ruang pameran yang keenam, yaitu perangko berdasarkan tema pramuka dan olahraga. Di sini juga ada Bapak Soeharto yang dimana beliau sedang melakukan kegiatan pramuka di Cibubur. Dan ada Ibu Tin Soeharto yang membubuhkan tanda tangan pada sampul hari pertama perangko Jambore yang diselenggarakan di Cibubur. Lalu di sini ada perangko pada pramuka. Lalu di sini ada logo Tunas Kalapa. Selanjutnya di sini ada perangko berdasarkan tema olahraga. Ini juga ada Asian Games. Nah, lalu di sini ada gambar yang merupakan olahraga pada PON 1 yang berada di Solo. Nah, selanjutnya ada ruang pameran yang terakhir yang ketujuh. Di sini ada kegiatan filateli. Nah, filateli itu adalah untuk meneliti perangko-perangko. Nah, kalau misalkan orang-orang yang berniat untuk mengumpulkan atau mengoleksi perangko itu disebutnya filateli. Selanjutnya ada gambaran kantor pos yang ada di Padang dan yang ada di Makassar. Selanjutnya ada perangko yang berdasarkan hewan, tahun hewan, yang dimana ada tahun kerbau, tahun ayam, tahun monyet, tahun babi. Nah, di sini juga ada diorama seseorang yang mendapatkan surat pos. Nah, selanjutnya di sini juga ada kantor satpam, ada 2 ya guys. Nah, yang di sini jika kalian masuk, kalian juga bisa bertanya-tanya di sini di pos satpam. Lalu di sini juga difasilitasi dari toilet pria dan toilet wanita. Toiletnya bersih. Sebelah museum juga ada musola. Nah, jika kalian ingin mengirimkan surat, di sini juga menyediakan kantor pos yang ada di sebelah museum tersebut. Dan juga ada vending machine. Jika kalian kehausan, Anda bisa membeli minuman di sekitar sini. Ada toko souvenir. Di sini juga ada tempat cuci tangan. Menurut saya pribadi, yang perlu ditingkatkan ya tadi kebetulan tahun depan ya akan revitalisasi. Jadi saya memang berharap ada sentuhan digital di museum ini, sehingga anak-anak sekolah yang mungkin lebih kecil ya, mereka akan lebih
berbeda, ya. Suku ada yang dari Jawa, Sunda, ya kan. Iya. Tapi agama, alhamdulillah saat ini ya semuanya Muslim. Kebetulan di Museum Prangko saat ini Muslim semua. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita dapat mempelajari hal-hal bersejarah dalam perangko ini. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.